Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ali Susanto. Jadi di video kali ini saya akan membuat yang mana deret Fourier. Nah, jadi deret Fourier ini akan kita simulasikan ke dalam bentuk signal. Jadi kan kalau misalnya kita ketahui bahwa saya deret Fourier itu memang fungsi periodik ya, fungsi periodik yang menjadi jumlahan-jumlahan dari kayak fungsi-fungsi. Nah, contohnya tuh yang kayak sinus, kosinus ataupun eksponensial kompleks. Jadi memang dari Fourier itu memang bentuknya seperti itu. Memang dia akan membentuk sebuah grafis juga yang dimana akan membentuk seperti inilah. Nah, contoh. Nah, saya ada satu contoh yaitu dari Fourier. Nah, jadi kayak contoh ft sama dengan a0 ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an an dalam cos dan lalu n eh, n omega 0 t plus sigma n sama dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga b bn sin n omega omega t. Nah, jadi memang ini dari contoh dari satuan Fourier tersebut. Nah, jadi memang ini kan satuan Fouriernya yang kita lihat di atas ini. Lalu ada juga untuk contoh signal yang akan kita buat. Nah, karena memang contoh ini hanyalah sekedar contoh, tapi tidak kayak menggambarkan bahwasanya ini adalah hasil ini, tidak. Karena ini saya juga mengambil dari internet untuk gambarnya. Nah, lalu di sini saya akan mensimulasikan lah bagaimana cara untuk uh, mendeskripsikannya di beberapa aplikasi yang saya gunakan untuk sekarang itu adalah Google Colab. Nah, langsung saja saya masuk ke Google Colab. Jadi yang pertama yang kita buat itu adalah kita akan mengimpor ini ya, uh, dia sebuah library yang ibaratnya kita gunakan untuk direct Fourier nih, namanya Matplotlib. Nah, dimana memang ini yang digunakan uh, untuk direct Fourier tersebut. Nah, jadi kita bisa dengan gampang lah nanti menggunakannya. Dari ini Matplot. Nah, dari kita buat PLT library. Nah, contoh kita coba run dulu. Ternyata masih salah nih. Untuk Plotlib ya. Sorry. Nah, jadi kadang kita harus ibaratnya selalu mengecek bahwasannya biar nanti langsung dipakai gitu. Jadi langsung kita masukkan aja. Lalu nanti kita masukkan untuk matematikanya. Nah, terus ini import as salah, import import pi. Nah, jadi ini untuk pi nya, untuk angka pi. Nanti kan di dalam juga kita butuh angka pi. Nah, jadi ini karena memang kita lanjutkan, jadi kita tentukan dulu nih. Jadi t di sini itu berfungsi sebagai periode, dimana nanti kan yang saya bilang contohnya seperti ini, sinyal itu mempunyai periodenya. Jadi di tiap gelombang itu ada yang namanya satuan. Jadi di setiap satuan sinyal itu, tiap gelombang itu mempunyai satu periode. Satu gelombang itu mempunyai satu periode. Nah, jadi periode ini adalah T sama dengan 8. Nah, periode yang kita gunakan itu 8 saja. Lalu ini W per 0. Nah, ini tuh untuk dari bentuk omega.
Nah, tadi kan saya udah bilang nih omega T. Nah, tapi kan T-nya ini sudah kita tentukan. Contoh kayak waktu gitu kan. Sama dengan pi per 4. Oke. Oh, benar aja. Oke. Lalu di sini saya akan buat kayak range. Bukan range sebenarnya. Kayak contoh, saya akan memulai ini dari berapa sampai berapa. Contoh, saya akan mulai dari N sama dengan 1 sampai finishnya itu kalau nggak salah kita buat aja 8. Karena ini yang akan menjadi dari tolak ukurnya dari prode tersebut. Nah, oke. Lalu XT. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, XT ini apa, variabel kah bang atau enggak? Bukan. XT itu adalah amplitudo, dimana amplitudo ini yang berfungsi untuk jadi apa ya, hitungnya kayak titik awalnya. Karena contoh seperti inilah. Nah, contoh di sini kan ini 1. Nah, jadi ini bakal menjadi titik awalnya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Lalu eh, langsung saja kita masuk range. Nah, di range ini baru kita bikin waktunya. Waktu itu kita menyesuaikan sendiri. Contoh, saya bikin ini pakai nampi. Nampi, lalu saya masukkan arrange. Nampi arrange yang saya gunakan adalah contoh 0 sampai sampai berapa ya? Sampai 70 mungkin. Sampai 70. Habis itu waktu yang digunakan itu 0. Oke. Nah, ini untuk range yang saya gunakan. Ini untuk range waktunya. Karena dimana tadi kita sudah membuat T. T yang saya gunakan T kecil ya. T kecil ini saya gunakan untuk waktu. Lalu kita perlu membuat yang namanya looping. Looping di sini berguna untuk berkali-kali, diulang berkali-kali. Sebenarnya gimana ya? Kalau emang kalian semua tidak menggunakan looping, sebenarnya tidak masalah. Cuman lebih baiknya kita menggunakan looping. Dikarenakan sinyal itu bisa berubah-berubah. Nah, ini kan penerapan kecilnya saja. Jika Anda sudah membuat penerapan yang ibarat tadi sampai N sama dengan 1 sampai N sama dengan 1. N kan titik awalnya nih. N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, itu belum tentu juga Anda itu melihat sinyal itu tak berubah. Jadi, kenapa kita harus bikin looping ya gitu? Harus berkali-kali dilihat agar bisa diprediksi terus sinyal yang keluar. 1010 contoh akan 000 juga. Nah, jika 111 akan berubah juga. Jadi, kalau memang ini kan hanya penerapan yang kita buat ya hanyalah angka yang sudah ditentukan, tapi tidak dengan sinyal yang asli. Kalau sinyal yang asli itu nilainya akan berubah, dan akan berubah setiap saat. Akan frekuensinya naik kah atau lain, nah mungkin seperti itu. Jadi di sini tuh kita bikin looping. Oke, in range. Nah, baru di sini kita bikin start sampai finish. Ya, tadi finish. Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. Baik, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya. Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Jadi di sini tadi kan saya akan membuat looping. Nah, looping di sini dari if dulu. Jadi if in range itu kita bikin start plus 2. Nah, kenapa kita bikin start plus 2 di situ? Jadi startnya itu tadi nanti kita mulai dari ada plus 2 karena nanti untuk angka yang genap. Jadi
dia tuh dibikinnya tak perlu bikin jadi 1 2 3 berderet itu, tapi udah ada range-nya masing-masing. Contoh startnya dari 2. Nah, jadi nanti startnya dari 1 kan, start 1 tapi dia menang dari angka 2, jadi dia ada 2 ininya. Nah lalu untuk IY yang tadi tuh, jadi IY yang di sini tuh ada variabel baru yang kita gunakan untuk yang tadi yang pertama kali itu ada kayak sigma. Nah sigma sama omega, nah itu ini kita masukkan ke dalam sana. Jadi ada juga kayak T per N kali Pi. Nah itu NP ini kan tadi itu apa namanya, dari library dari NumPy, lalu kali cos, lalu sisanya N dikali omega tuh, omega kali waktu. Jadi tadi yang kayak seperti amplitudonya tadi itu sama dengan Y. Nah, jadi bisa kita buat seperti itu. Lalu selanjutnya untuk menampilkan, nah contoh untuk menampilkan itu plt plot time, baru masuk ini kumparan masuk amplitudonya. Oke. Nah ini udah menampilkan, tapi ini masih sedikit salah dikarenakan tak ada waktu sama amplitudo. Jadi gimana caranya? Nah caranya ya seperti ini, kita bikin X label tadi itu adalah waktu. Nah ini adalah yang dimana tadi adalah kita buat untuk sorry, ini harusnya amplitudo ya, biar agak mudah dipahami. Amplitudo. Nah jadi ini sudah saya buat. Nah hasilnya seperti ini, dimana yang kita lihat lah tadi ini ada beberapa acuan sinyalnya. Acuan sinyal yang di sini itu adalah yang kayak dari bergerigi di sini. Oke, jadi inilah kenapa saya bilang sinyal itu berubah-ubah, tidak bentuknya tidak hanya satu. Nah jadi kita bikinnya tuh hanya seperti ini saja. Nah jadi kita buat start finish itu ada 8 tuh berkali-kali diulang berkali-kali. Terus tadi saya buat T itu ada periodenya itu ya mungkin seperti ini nih, periode. Lalu untuk NP range-nya juga seperti itu. NP range-nya juga kita bikin 0 sampai 70. 0 sampai 70 ya, 0 sampai 70. Terus juga ini perhitungannya memang 0,010. Nah, jadi inilah maksud saya yang ibarat kita nampak memang ini bentuk-bentuk dari perubahan sinyal yang kita buat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.